Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Amin. Nah, kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus, Dia menyediakan tempat buat kita. Nah, bisa dikatakan ayat yang kedua, ya saya baca lagi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, kalau begitu, di mana toh sebenarnya Yesus berada sekarang? Di surga. Amin. Surga. Coba kita lihat ayatnya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Ya, bisa ditampilkan. Sama-sama kita baca, ya. Kita baca 2, 3 ya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, puji Tuhan, sampai situ. Jadi bisa dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga. Seperti ayat tadi kita baca tadi di dalam Kisah Rasul pasal 1, ya, ayat yang ke-9, 10 dan 11 dikatakan bahwa Yesus terangkat ke surga, naik ke surga. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 3 dikatakan Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan aku akan datang kembali, disebutkan. Jadi, ya, tepatlah firman Tuhan yang kita imani, kita percayai bahwa Yesus terangkat ke surga. Tetapi seperti tema yang disampaikan, Yesus akan datang kembali. Amin. Yesus akan datang kembali. Inilah sebenarnya yang menjadi pengharapan kita di dalam Kristus. Ya. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita. Lebih daripada kebahagiaan kita punya uang, lebih daripada kebahagiaan kita punya harta, kedudukan, segala macam apa. Tetapi yang menjadi kebahagiaan kita adalah di mana Yesus datang nanti menjemput kita, kita dibawa masuk ke surga. Amin. Nah, firman Tuhan katakan langit dan bumi akan lenyap. Baru-baru ini di mana di Semarang ada apa itu? Rob, ya kan? Air laut naik. Wah, lumayan. Ya, ada juga gempa. Ya, di hati saya ada gempa di mana saya tidak lihat, tapi ada pemberitahuan 44,4 skala Richter di mana itu ya. Saya belum lihat televisi baru di. Nah, jadi anak Tuhan bahwa yang namanya di bumi ini manusia nggak nyaman, betul tidak? Nggak nyaman, nggak ada tempat yang nyaman. Mau kita pergi ke Sumatera, mau pergi ke luar negeri, selama masih di bumi, nggak ada tempat yang nyaman. Maka seperti firman Tuhan katakan bahwa langit dan bumi akan lenyap. Bahkan menjelang Yesus akan datang, di mana akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Nah, kalau terjadi gempa bumi di berbagai tempat, berarti seluruh dunia mengalami apa? Mengalami kesulitan, kan? Ya kan? Karena akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat disebutkan. Jadi tidak ada tempat yang nyaman bagi kita di dunia ini. Tetapi anak Tuhan, Yesus akan datang kembali menjemput kita. Yesus berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kata kamu itu adalah setiap orang percaya. Di mana Yesus berada? Di surga. Amin. Apakah Bapak Ibu mau ke surga? Amin. Ya, itulah impian kita, itulah harapan kita.
Karena dunia ini sudah dicemari oleh kuasa kegelapan. Semua manusia di dunia ini tidak ada yang berbuat dosa. Semua berbuat dosa. Pembunuhan, perampokan, peperangan. Ya, macam-macam. Belum lagi ya musibah banjir, belum lagi musibah gempa, belum lagi musibah pandemi, ya kan? Ini ada lagi isunya apa itu? Hepatitis. Nah, jadi anak Tuhan bahwa tidak ada tempat yang nyaman bagi manusia di dunia ini. Karena dunia ini sudah yang dikuasai oleh kegelapan. Itulah roh jahat Lucifer bersama dengan orang-orang yang dirasuknya. Oleh sebabnya, bagi kita orang percaya, ada harapan yang sangat membanggakan kita. Di mana Yesus akan datang kali yang kedua, dia akan menjemput kita. Amin. Menjemput kita. Jadi, Yesus berkata tadi bahwa aku akan datang kembali menjemput kamu, membawa kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini janji Tuhan kepada kita. Ya, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3 saya dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi, bagi orang percaya, bagi murid-murid Tuhan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Surga, tempat Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada lagi malapetaka di sana. Enggak ada lagi sakit penyakit, enggak ada lagi tangisan, enggak ada lagi dosa di sana. Di sana adalah ya tempat yang sangat sempurna. Itulah tujuan akhir daripada hidup kita. Oleh karena itu, kita orang percaya harus kita persiapkan sebaik mungkin hidup kita. Amin. Harus kita persiapkan. Bapak Ibu pernah enggak melihat di televisi kalau Jokowi berkunjung di satu daerah, maka daerah itu akan menyambutnya. Betul ya? Akan menyambut, jalan-jalan semua bisa ditotor rapi, dicat. Saya dulu ingat waktu SBY mau Pacitan ya. Wow, semua dijaga. Semua ada tentara. Nah, jalan-jalan ke Pacitan, wape. Kemarin ya, kalau Stanto ke Pacitan enak gak jalannya? Enak ya? Ya, karena ada dari sana Presiden SBY. Nah, ya, dicoba apa? Mulus. Nah, dipersiapkan sebaik mungkin. Karena seorang presiden akan datang. Nah, apakah kalau Tuhan kita datang, kita tidak persiapkan? Kita harus persiapkan. Amin. Apa yang kita harus persiapkan? Hidup kita. Nah, sewaktu Yesus naik terangkat ke surga, dia sudah di surga, tapi Yesus datang memperlihatkan diri kepada murid Tuhan yang bernama Yohanes di Pulau Patmos. Wow, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Sewaktu Yesus menampakkan diri kepada Yohanes murid Tuhan, di mana di sana dikatakan Yesus itu matanya seperti matahari, nah, memancarkan sinar kemuliaan. Ya, ikat pinggangnya terbuat dari emas, rambutnya putih semerah seperti salju. Nah, mengkilat. Bahkan waktu Yohanes melihatnya, dia tersungkur seperti orang mati. Nah, berarti Yesus ini, dia adalah pribadi yang sangat maha segala-galanya. Amin. Di mana dia akan datang menjemput kita. Tentu kita harus persiapkan sebaik mungkin. Apa yang harus kita persiapkan? Inilah pesannya kepada kita. Kembali kepada
Kisah Rasul pasal 1 tadi. Ya, ayat yang ke-8 bisa dikatakan. Saya ulang baca, ya bisa ditampilkan ya. Ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 tadi, ayat 8. Ya, saya baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dua hal ini harus kita persiapkan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama, kita harus penuh Roh Suci. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita harus penuh Roh Suci. Sebab orang percaya yang belum penuh Roh Suci dalam hidupnya, firman Tuhan katakan itu bukan milik Kristus. Jadi kita harus penuh Roh Kudus. Kita harus minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhkan sama seperti murid-murid Tuhan. Ini janji Kristus kepada murid-murid Tuhan. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 2, bagaimana murid-murid Tuhan berdoa sungguh-sungguh. Mereka berkumpul sesudah Yesus naik terangkat ke surga. Mereka berkumpul di satu loteng sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Mereka berkumpul, mereka berdoa sungguh-sungguh. Mereka menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Lalu sewaktu mereka berdoa menyembah Tuhan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Sesudah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, itulah mereka memiliki keberanian menjadi pengikut Kristus. Amin. Berani ikut Tuhan. Tidak hanya etok-etok. Mereka berani. Kenapa? Karena ada tantangan, ada persoalan, ada kesulitan. Nah, misalkan kalau di satu tempat, misalkan di satu rumah, satu keluarga misalkan, ada anggota keluarga salah satu mencuri, dan ada yang melihat, ojo kondo-kondo ya, misalnya seperti itu ya, kamu kasih tahu sama orang, kamu akan saya misalkan habisi atau saya bunuh, misalnya seperti itu, diancam. Kenapa? Jadi orang yang tidak mencuri dengan pencuri selalu ada pertentangan, betul atau tidak? Nah, ini kan contoh. Jadi sama juga. Jadi orang yang penuh Roh Kudus akan selalu berlawanan dengan orang yang tidak penuh Roh Kudus. Itu pasti. Sama seperti Yesus, dia Roh Tuhan. Dia penuh Roh Tuhan. Sewaktu dia ada di dunia ini, orang-orang selalu memusuhinya. Terkecuali orang yang menerima dia. Terkecuali orang yang betul-betul percaya kepadanya. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus selalu memusuhi, bahkan bisa disalib. Nah, oleh karena itu anak Tuhan, yang harus kita persiapkan, kita anak Tuhan harus penuh Roh Suci. Amin. Coba sama-sama kita katakan. Saya harus penuh Roh Suci. 2, 3 ya. Saya harus penuh Roh Suci. Ya. Siapa ini Roh Suci? Ini adalah kuasa Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, yang menolong kita dalam segala kesulitan. Walaupun mungkin di satu tempat cuman kita yang Kristen, yang lain bukan, tapi kita tetap saja bertahan di dalam Yesus. Amin. Ada di satu tempat, saya tidak mau lagi ketua. Lah kenapa? Lah KBKP nggak ada orang Kristen katanya. Inilah contoh karena belum penuh Roh Suci. Ya kan? Kalau dia penuh Roh Suci, maka dia akan bertahan. Kesaksian Bapak Ibu. Adik gembala saya dulu, adik gembala saya persis. Tahun 90-an ya, tahun 92.
Dia sesudah lulus sarjana dari Universitas Sumatera Utara, dari USU Medan, dia merantau ke Aceh. Aceh itu daerah orang percaya atau tidak? Tidak, ya kan? Aceh itu terkenal namanya Serambi Mekah. Nah, sewaktu dia nyampe di sana, dia kos di salah satu rumah. Nah, orang Bumi katakan, kamu harus pindah agama. Kalau kau pindah agama, saya akan kasih mobil, saya akan kasih rumah. Nah, padahal adik gembala saya ini dia abangnya pendeta, bapaknya pendeta, ibunya pendeta. Apakah dia mau ganti agama? Tentu tidak. Dia nggak mau tinggalkan Kristus, walaupun ditawari harta benda apapun. Nah, amin. Dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Nah, dalam peristiwa air bah yang menjadi orang Kristen berapa orang? Hanya 8 orang kan? Mungkin sudah banyak orang Kristen waktu itu, tapi yang penuh Roh Kudus hanya 8 orang. Yang penuh Roh Suci. Buktinya apa? Hanya 8 orang ini yang selamat. Siapa itu? Nuh istrinya. Betul kan? Lalu siapa lagi? 3 anak mantunya. 3 anaknya dan 3 calon mantu. Jadi calon mantu sudah harus ikut Tuhan. Nah, puji Tuhan. Dan 3 orang inilah yang selamat. Dalam peristiwa Sodom dan Gomora yang selamat berapa orang? Hanya 3 orang. Istri Lot pun tidak kuat. Tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena tergoda. Apa itu? Matanya delok, bondone ngoke. Pikirnya eman-eman. Sehingga akhirnya dia menoleh ke belakang. Dia tertinggal. Dia jadi batu tiang garam. Ya kan? Jadi yang selamat berapa orang? Waktu itu peristiwa Sodom Gomora 3 orang. Siapa dia? Lot dan kedua anaknya. Nah, puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Karena ada Roh Suci dalam hidupnya. Nah, jadi anak Tuhan. Pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini, di mana Yesus akan datang kali yang kedua menjemput kita. Yang harus kita persiapkan, kita harus penuh Roh Suci. Amin. Harus penuh Roh Kudus. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, apapun yang terjadi, kita akan tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena Roh Suci akan memberi kekuatan kepada kita. Sama seperti Daniel. Nek kowe nggak mau nyembah patung, akan saya masukkan ke kandang singa lu. Nah, Daniel nggak bergeni. Karepmu mau masuk ke kandang singa, karepmu ora popo. Aku tidak mau nyembah patung. Betul. Rajanya sampai marahnya bukan main. Akhirnya kandang singa persiapkan. Singa-singanya dipersiapkan, tidak dikasih makan. Supaya kalau nanti Daniel dimasukkan ke sana, Daniel dimakan oleh singa-singa. Sesudah Daniel dimasukkan ke kandang singa ini, apakah Daniel dimakan oleh singa? Tidak. Daniel tidak dimakan. Nanti kalau Bapak Ibu pulang rumah baca ayatnya lagi, ternyata Daniel ini penuh roh para dewa kudus. Amin. Siapa itu? Roh Suci. Dia penuh roh Tuhan. Dia nggak takut mati. Dia nggak takut mau dibunuh, mau dicari-cari oleh singa. Nggak apa-apa. Mau dicari-cari singa, rapopo ben. Oke, aku tidak mau nyembah patung. Apakah Tuhan izinkan dia mau dimakan oleh singa? Tidak. Dia selamat Bapak Ibu. Singa-singanya tidak mau makan Daniel. Nah, sesudah raja melihat, loh, ternyata Daniel masih hidup. Lalu dikeluarkan oleh Daniel ini. Nah,
orang-orang yang memfitnah Daniel ini ditangkap mereka, dimasukkan, dilempar ke kandang singa. Belum nyampe ke kandang singa ini, singanya sudah datang terkam. Ya, dicari-cari. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang memfitnah Daniel. Tapi Daniel yang penuh Roh Kudus, dia selamat. Nah, jadi anak Tuhan, kita harus penuh Roh Kudus. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Kalau kita penuh Roh Kudus, itulah saudaranya kita menjadi apa? Saksinya Tuhan. Maksudnya jadi saksinya Tuhan itu mengalami Kristus dalam hidupnya. Misalkan, saya di rumah ini kan bertiga nih. Nah, kan Bapak Ibu kan nggak tahu keberadaan kami di rumah, betul kan? Tapi misalkan, kalau salah satu dari ibu tinggal di rumah ini, ngerti kehidupan kami, betul kan? Bisa menyaksikan di luar, betul tidak? Oh, ternyata hidup Ibu Monang pendeta itu seperti ini di rumah. Oh, ternyata hidupnya anaknya Pak Monang Hizkia, anak pendeta seperti ini. Tapi kalau cuma dari luar, nggak mudeng, betul kan? Nah, maksudnya apa? Kalau kita penuh Roh Kudus, kita pasti menjadi saksinya Tuhan. Itulah kita mengalami Kristus dalam hidup kita. Amin. Kristus tidak hanya di luar, tapi Kristus betul-betul kita alami. Tidak hanya kata orang, tapi kita mengalami. Kita lihat ayatnya, satu lagi kita lihat ya. Kita baca ayat-ayatnya satu lagi di dalam ya 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, 1 Yohanes, satu ayat lagi kita baca ini. Coba tampilkan. Ya, Bapak Ibu konsentrasi ya, walaupun ada suara-suara dari luar. Nah, kita berdoa supaya kita dapat tanah, kita bangun gereja. Amin. Ya. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Amin. Jelas ya? Siapa yang menulis? Murid Yesus yang paling dikasihi. Siapa itu? Yohanes. Wow, keren ini Yohanes. Yohanes itu murid yang paling dikasihi dari 12 murid. Sewaktu perjamuan suci, di mana nanti Yesus akan disalib, sebelum dia disalib, 12 murid bersama Yesus kan mengadakan perjamuan kudus kan? Nah, Yohanes ada di samping Yesus, dan Yohanes ini bersandar di dada Yesus. Wow, keren sekali. Bersandar di dada Yesus. Sampai Petrus berkata, Guru, nanti matinya orang ini seperti apa? Wah, dia ingin tahu. Karena apa? Petrus ini menyaksikan bahwa Yohanes ini murid yang paling dikasihi dari murid yang lain. Sehingga Petrus ingin tahu nanti matinya dia seperti apa. Lalu Yesus katakan, nggak usah urusi matinya dia seperti apa. Tapi kamu harus mengasihi aku, harus mencintai aku. Itu dikatakan. Nah, jadi inilah Yohanes murid Yesus. Dia melihat, dia meraba, dia merasakan dan mengalami. Sehingga itulah dia menjadi apa? Menjadi saksi. Amin. Menjadi saksi. Jadi anak Tuhan, pesan Tuhan kepada kita pagi hari ini 2 hal. Di mana Yesus akan datang kali yang kedua, kita harus penuh Roh Suci dan kita harus menjadi saksi. Amin. Di mana kita bisa menjadi saksi? Terutama dalam keluarga kita. Keluarga kita masuk keluarga orang liyo, sing di API keluarganya dewe,
berantakan, itu kurang pas. Lu lihat, nek nang jomo mungkin, nek dijual mungkin, selama mungkin, anak saya itu dulu seperti itu. Nek saya jemput di sekolah, wah nek selama sama gurunya, manut-manut. Itu anak saya. Tapi kena di rumah, waduh, sama ayah, masak nanti nasinya, gah katanya. Nah ini contoh. Jadi maksudnya itu adalah yang terutama keluarga kita. Amin. Kita harus menjadi berkat dalam keluarga kita. Keluarga kita semua harus kita doakan supaya mereka masuk surga. Tapi bagaimana mereka bisa masuk surga dan hanya kita doakan? Tentu kita harus menjadi saksi. Amin. Seperti Yesus menjadi teladan dalam keluarga. Melakukan kebaikan. Ya, nek salah orang sah. Sampai dendam, ya toh? Salahnya dibenci, tapi orang sah dibenci. Tetap dikasihi, tetap sedulur. Amin. Tetap sedulur. Tetap terjalin kasih persaudaraan. Ngaku gara-gara sitik orang omongan. Ya kan? Menang-menang, padahal satu rumah lu ada lu suami seperti itu. Satu rumah tapi diam-diaman. Nggak mau cakapan. Nah, seperti apa nih keluarga? Kalau istri saya, kalau saya marah, saya tidak lama-lama. Saya bilang sama dia, Mam, aku sayang kamu. Nah, itu dia. Cuma sebentar saja. Karena memaafkan. Amin. Memaafkan. Saya tidak mau berlarut-larut, saya sakit hati. Itu menjadi akar kejahatan dan itu sebuah dosa. Orang seperti ini nggak perlu Roh Kudus. Orang seperti nggak mungkin bisa menjadi saksi dalam keluarganya. Amin. Jadi saksi. Jadi keluarga kita baru sebutkan Yudea, Yerusalem, bahkan sampai ke sini. Jadi dua pesan Tuhan pagi hari ini di mana kita memperingati Yesus naik ke surga. Pertama, kita harus penuh roh suci. Kita harus menjadi saksi. Kita mengalami Kristus dalam hidup kita. Tidak hanya kata orang, tidak usah hanya katamu, tapi aku pun mengalami. Betul ya? Misalkan minum obat. Obat ini apa? Kan aku sudah rasakan. Betul ya? Nah, karena aku sudah terbukti sembuh. Sama juga. Jadi, kita menjadi saksi maksudnya kita mengalami Kristus. Kita bisa menjadi berkat dalam keluarga kita. Keluarga kita gumuli, kita doakan supaya mereka masuk surga. Amin. Tuhan berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Tadikan pujian kita. Hatiku tenang berada dekat. Nyanyikan pujian. Kita dekat dengan Yesus. Dia menjadi jawaban dalam hidup kita. Dia ada di surga, tapi dia Tuhan yang Maha Kuasa ada bersama kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu.
berada dekat. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sekali katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju